Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Borsitorus. Saya merupakan mahasiswi semester 1 UIN Sumatera Utara dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat dalam terminologi hadis mengenai tema memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Sedangkan secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Dan ada juga ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pernyataan, pengakuan maupun sifatnya. Dan ada juga yang mendefinisikan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir maupun sifatnya. Jadi, persamaan dari ketiga pengertian di atas adalah bahwa hadis didefinisikan dengan segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya adalah hanya penyebutan terakhir. Yang kedua ada sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan secara diangkat menjadi nabi seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Lanjut, yang ketiga ada khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-nama, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf dan maqtu'. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan atsar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maktub. Lanjut, yang terakhir ada atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa satu peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Namun, para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu'
yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah khobar. Nah, dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksudnya. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kedudukan dan fungsi hadis. Di sini di mana pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara global, Sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Dengan demikian, Sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejawatannya yang beragam. Di dalam Al-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntunan praktis dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran, seperti pengharaman himar-himar piaraan, binatang bertaring, keharaman menikahkan seorang wanita atas bibinya, baik dari pihak ayahnya ataupun dari ibunya, ketidaan hukum. Bunuh atas diri muslim yang bunuh kafir, kebolehan khiyar syarat, adanya syu'fah, kebolehan gadai dalam kondisi tidak musafir, dan keharusan meninggalkan sholek bagi wanita yang tinggal mati suaminya dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan tambahan atas kewajiban iddah yang disebutkan di dalam Al-Quran serta lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalamnya. Semua yang beliau sunnahkan diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.